tenaga-tenaga yang tidak pernah mengabdi, tenaga-tenaga yang tidak pernah punya kantor atau tidak pernah mengantor, lalu mereka bisa lulus. Ini masalah besar gitu. Ada titipan dari beberapa oknum anggota DPR yang membuat keterangan-keterangan palsu atas pengabdiannya itu pun ya kita polisikan itu loh. Perkembangannya sampai hari ini yang jelas sudah ada langkah-langkah yang coba kita lakukan, yaitu mempresur tentang hasil laporan ya dari korban P3K itu sendiri yang merasa bahwa hak mereka itu dirampas atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Panselda. Tentu yang kita inginkan adalah Panselda ini secara serius untuk bisa mendata kembali atau cross-check data-data tenaga PHK 2 yang dimana mereka selama ini sudah puluhan tahun ya, sudah puluhan tahun mereka mengabdi, lalu kemudian tiba-tiba muncullah tenaga-tenaga baru nongol atau yang baru muncul pada pengumuman tes kelulusan yang dimaksud gitu kan. Artinya kita menilai bahwa ada beberapa indikasi ketidakprofesionalan dari pihak BKD dalam melakukan pemetaan terhadap kebutuhan daerah ini. Tanggung jawab besar bagi daerah ini untuk menyelesaikan semua beban daerah ini, memberikan sebuah kepastian terhadap PHK 2 yang dimana mereka ini di tahun 2024 ini harus segera dituntaskan. Tidak ada lagi ya PHK 2 ini yang dibebankan kepada daerah. Artinya daerah harus benar-benar memberikan sesuatu jawaban yang pasti terhadap keberadaan daripada PHK 2 ini. Tapi lagi-lagi sampai hari ini kan kita butuh BKD atau Panselda mau terbuka juga dengan kita yang ada di posko ini, itu loh. Artinya membangun komunikasi dan koordinasi yang sehat di antara kita ini, tidak kemudian menunggu masalah atau menunggu kita yang melaporkan secara resmi. Paling tidak ada koordinasi itu yang kita inginkan. Tapi mereka kalau kita tidak mendatangi, sepertinya tidak ada itikat baik dari Panselda ini atau BKD ya, dari BKD ini untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Nah, kita bisa lihat contoh sekarang misalnya tanpa ada yang melaporkan di Kota Bima ya, tanpa ada yang melaporkan, mereka bisa bekerja secara profesional. Lalu kemudian ada temuan-temuan terhadap beberapa oknum-oknum yang telah diumumkan kelulusannya. Mereka sudah memutuskan untuk menganulir kembali atau membatalkan hasil kelulusan itu, gitu kan. Nah, pertanyaan kita sekarang, ya, pemerintah Kabupaten Bima dalam hal ini Panseldanya, mereka sepertinya mau mengabaikan gitu loh, riakan-riakan ataupun gitu loh, gugatan-gugatan dari kita ini untuk segera ya memberikan sebuah jawaban yang pasti ya bagi tenaga honorer atau THK 2 ini yang merasa dirugikan. Ini yang tidak dilakukan oleh BKD maupun oleh Panselda itu sendiri ya, dalam memberikan ya kepastian tadi atas ya problem yang dihadapi oleh THK 2 yang merasa dirugikan gitu kan. Nah, kita melihat ada beberapa indikasi juga bahwa lulusnya
THK2 yang kita anggap ini lulus secara tidak wajar, ada intervensi politik syarat dengan kepentingan-kepentingan politik, yang dimana di situ ada titipan dari beberapa oknum anggota DPR, termasuk ada adiknya DPR yang bisa lulus, padahal ya mereka tidak pernah mengabdi di salah satu instansi manapun, atau tidak pernah selama ini gitu loh, selama ini yang dinilai bahwa mereka ini tidak pernah memakai atau mengenakan keki, lalu tiba-tiba hari ini bisa lulus. Ini masalah. Lalu ada kemudian pengurus-pengurus parpol itu kan yang kemudian juga bisa lulus. Nah, kayak kita katakan bahwa ini syarat dengan politik gitu kan. Yang kita harapkan ke depannya bahwa ketika gitu loh, Panselda ya tidak mau gitu loh meloloskan semua gitu loh, tidak mau meloloskan semua THK2 ini untuk menjadi tenaga P3K, maka itu loh kita akan gitu loh menggugat persoalan ini sampai ke BKN maupun ke Menpan RB. Nah, itu yang menjadi catatan penting gitu loh. Apabila Panselda maupun ya BKD tidak mau ya memetakan kembali itu terkait dengan jurusan-jurusan maupun kebutuhan-kebutuhan formasi yang dibutuhkan oleh daerah ini, maka kita akan melaporkan atau menggugat ya persoalan ini sampai ke PKN maupun ke Menpan RB. Bahkan kita akan itu loh melaporkan secara hukum apa yang dilakukan oleh itu loh panitia di bawah ini. Ini bukan kesalahan dari Panselnas gitu loh, tapi kita menilai bahwa ini ada gitu loh cara-cara yang tidak sehat, cara-cara yang inkonstitusional yang dilakukan oleh daerah kita ini dalam meloloskan beberapa tenaga-tenaga yang dinilai siluman tadi. Tenaga-tenaga yang tidak pernah mengabdi, tenaga-tenaga yang tidak pernah punya kantor atau tidak pernah mengantor, lalu mereka bisa lulus. Ini masalah besar gitu loh. Dan sangat merugikan gitu loh, sangat merugikan nasib gitu loh. Sangat merugikan nasib dan masa depan ya. Tenaga-tenaga ya PHK2 yang menaruh harapan ya agar mereka bisa ya diangkat secara langsung atau mereka bisa diluluskan sesuai dengan ya keputusan Menpan RB ini, bahwa THK2 itu sudah tidak ada lagi gitu loh. Artinya harus diluluskan semua. Ini yang harus kita pahami bersama, bahwa kita tidak hanya istilahnya membuka posko ini sebagai momen gitu loh atau mencari panggung, ya tidak itu. Kan bahwa ini ada sesuatu tindakan tadi, kecurangan yang dilakukan oleh beberapa instansi ini, bagaimana yang puluhan tahun itu tidak diberikan surat keterangan mengabdinya, itu kan, lalu kemudian yang baru mengabdi mereka hanya langsung bisa mendapatkan keterangan pengabdiannya gitu atau istilahnya suket gitu kan. Saya itu kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh instansi di bawah ini gitu loh. Dan sekaligus menggugurkan gitu loh. Sekaligus menggugurkan harapan hidup ya daripada tenaga sukarela ataupun tenaga THK2 yang sudah lama mengabdi ini. Ini maksudnya bahwa ada hal-hal yang berkaitan dengan pungutan liar ataupun suap menyuap gitu loh, yang bertentangan dengan ya undang-undang kita atau regulasi yang ada ini. Ini yang harus kita dorong maju gitu loh. Dan yang mau membuat keterangan-keterangan palsu atas pengabdiannya itu pun ya kita polisikan gitu loh. Kita tidak membiarkan mereka hanya dianulir gitu loh, tapi diproses secara hukum agar ada efek jera gitu loh bagi para oknum-oknum ya, baik yang menerima suap atau memberi suap, bahkan gitu loh yang membuat keterangan palsu ini ya diproses secara hukum gitu kan. Dan kedepannya ya kita mau
menciptakan bahwa pemerintahan Kabupaten Demang ini adalah pemerintahan yang bersih dan berwibawa gitu loh. Pemerintahan yang good and governance, pemerintahan yang sesuai dengan visi misi pasangan yang menang ini yaitu Adi Irfan ini adalah pemerintahan yang bermartabat. Itulah target kita.